Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edu Podcast. Channel Edu Pod ini hari ini kita perdana ya untuk tayang. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang pendidikan. Namanya juga Edu Pod ya. Pasti dong kita sangkut pautnya dengan pendidikan. Nah, hari ini juga itu ternyata sedang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, teman-teman. Nah, kenapa bisa jadi Hari Pendidikan Nasional? Karena itu sebagai lahirnya tokoh pendidikan di Indonesia. Ada namanya Ki Hajar Dewantara. Tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan pahlawan tersebut, Ki Hajar Dewantara. Nah, itu kan pendidikan tuh dinamis ya teman-teman. Dari zaman Ki Hajar sampai sekarang itu banyak sekali perubahan. Nah, di samping saya ini sudah ada Ibu cantik. Ya, Ibu ini sebagai kurikulum di SMA Islam Cipasung. Ibu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pendidikan Nasional Padam. Iya, Ibu. Nah, namanya saya lupa belum memperkenalkan namanya. Namanya Ibu Ai Dewi Santi Kaisa. Biasanya dipanggil ADC, Ibu. Ya, boleh. Bisa ya, boleh. Bisa. Ibu Boleh ADC. lah panggil apapun. Ya, Bu Haja Ai, Ibu Haja Dewi, Bisa. ADC. Bisa. Tapi ya di sini terkenal dengan Ibu ADC itu. Nah, Ya, Padam. Bu, saya ingin ngobrol-ngobrol nih terkait pendidikan nih. Boleh. Pandangan Ibu ya, Ya. untuk pendidikan Indonesia hari ini tuh gimana sih, Bu? Kalau menurut saya sih teman-teman semuanya, untuk teman-teman semuanya, selamat Hari Pendidikan Nasional Ya, tanggal 2 Mei 2024. Kemudian untuk masalah dunia pendidikan sebenarnya dari dulu sampai sekarang ya, saya itu mengajar dari 2000 atau mengenyam pendidikannya ya dari dulu ya, dari Ya, TK, kemudian tahun ya 90, Ibu. TK saya itu saya kok lupa ya, kalau SMP 9 keluaran 94 berarti keluaran SD itu 91 ya. 91 ya, betul. 91 3 berarti tahun SD itu kurangi 6 tuh berapa ya? 80 7, 86 ya gitu. 86. Udah lama sih SD. 85. 85 ya. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Apalagi dengan sekarang ada di dunia pendidikan di Satuan Pendidikan SMA yang dulu tuh SMA dengan kurikulum dulu ya, kemudian sekarang Ibu udah pas SMA kurikulum apa? kurikulum lupa ya, saya kurikulum apa ya? 94. 94 apa ya, kurikulum apa 94 disebutnya? ada ya? Iya mungkin ya, hanya saja yang saya paham tuh dari mulai kurikulum 2006 ya, kalau udah di dunia pendidikan udah ngajar ya. Kemudian kurikulum apa sih kemarin teh 13 ya, kemudian 13 revisi, kemudian sekarang ada kurikulum COVID. Merdeka ada ya COVID, benar. Darurat ya ada ketika kita sedang masa COVID waktu itu. Kemudian insya Allah sih sebenarnya kita SMA Islam Cipasung belum ya, belum kurikulum Merdeka. Tapi insya Allah untuk tahun ajaran 2024, ajaran 2024-2025 kita akan mulai untuk kurikulum Merdeka. Gitu insya Allah. Mudah-mudahan ya, nah gitu. Dan kita harus bersiap untuk itu. Ya. Gitu. Nah, untuk pendidikan hari ini tuh kan Bu, salah satunya di Indonesia tuh berada di peringkat bawah ya dalam literasi. Betul. Nah, literasi kan nyambung ya ke pendidikan juga ya. Iya. Kalau nggak salah Indonesia di ASEAN juga daya bacanya rendah tuh. Ya, kira-kira menurut Ibu apa sih Ibu yang bisa dilakukan untuk kita, ya, bisa memperbaiki ya, gitu, untuk bisa meningkatkan? Iya. Kalau kita melihat rapot pendidikan kita secara internasional ya, kedudukan kita di internasional kemarin ada di PISA ya, kalau saya ada PISA ya. Lihat itu emang ada di bawah ya, tapi kita optimis sih pendidikan kita akan
melaju ya akan maju insya Allah gitu. Amin, Yaitu mudah-mudahan. dengan, nah yang sekarang itu banyak sih orang yang pesimis dengan kurikulum merdeka, tapi saya pribadi optimis ya dengan kurikulum ini karena kemarin sih saya sih tidak membandingkan ya antara kurikulum 2013 sama kurikulum merdeka ya, hanya saja kenapa kan ada pertanyaannya, kenapa kita harus memakai kurikulum merdeka gitu. Kemarin ada pertanyaan seperti itu. Ya. Karena kurikulum merdeka dinilai kurikulum yang pas untuk di zaman sekarang. Untuk anak-anak gen iya, sekarang kan betul. beda lah Betul, dengan betul. yang dulu ya. Mungkin di zaman kita dulu tuh pembelajaran konvensional sih biasa. Tapi sekarang kan beda, anak-anaknya Betul, Bu. juga beda. Sekarang Saya era sepakat. digital, maka kurikulum kita pun harus mengikuti zaman gitu. Meskipun mungkin nilai-nilainya harus dipertahankan ya. Betul. Kayak saja yang saya bisa tangkap dari kurikulum merdeka itu ada 3. Yang pertama adalah materi yang esensial, yang kedua adalah fleksibel, ya. Yang ketiga adalah pembangunan karakter. 3 itu yang menjadi kunci dari kurikulum merdeka sebenarnya. Sebenarnya lebih mudah sih. Asal tergantung apa ya, perspektif kita aja. Kalau kita ngerasa berat gitu, kalau ya berarti kan kita yang memberatkan kurikulum ini. Tapi pada prinsipnya kurikulum merdeka itu akan mempermudah guru bahkan dan membuat nyaman anak-anak sebenarnya ketika Jadi semuanya nanti teruntungkan oleh iya, kurikulum merdeka ini. harusnya iya. Untuk Tapi anaknya karena gitu. belum paham mungkin ya, kemarin dengan kurikulum 2013 revisi gitu ya, dengan muatannya sangat banyak gitu, sebenarnya kita kesulitan untuk menyelesaikan materi, sama mungkin Pak Adam juga ya. Kalau saya kan misalnya di biologi itu kelas 10 itu ada 10 bab gitu, 10 materi yang harus diselesaikan. Kelas 11 bahkan 14. Iya. Nah, itu betul. banyak sekali muatannya sampai kita itu tidak sempat untuk memberikan yang terbaik itu untuk anak. Karena apa? Fokus kita ada ke materi harus selesai, Ya. gitu Nah, kan. iya Bu, saya lihat di YouTube Direktorat Pendidikan kalau salah, Ya. Pak Nadiem juga bilangnya kurikulum merdeka itu lebih esensial. Iya, betul. Esensinya Iya, gitu. esensinya aja. Jadi guru tidak terbebani dengan Iya. beban materi yang banyak. Iya betul, dan fleksibel aja, kita mau menggunakan misalnya modul ajar yang lengkap boleh, mau menggunakan yang modul sederhana ajar yang juga boleh, sederhana gitu. boleh. Yang penting esensinya. Yang penting esensinya dapat gitu. Terus anak-anak juga yang penting mah anak-anak gurunya enjoy gitu ya dalam mengajar gitu, tidak terbebani, anak-anaknya juga nyaman dalam belajar dan mereka suka. Jangan sampai misalnya anak-anak beban gitu kalau belajar teh, ketika kita misalnya ada 1 hari atau 1 jam kos itu mereka hore-hore itu agak ini tapi ya, agak kebanyakan, sedih. tapi kebanyakan kayaknya gitu deh Bu. Agak sedih Soalnya gitu. saya pengalaman. Agak sedih ya, berarti kan Jangan kita ya menafikan gini. teman-teman. Ya, karena Saya juga melakukan. maksudnya ketika maksudnya seorang ngerasa lebih nyaman dengan tidak belajar, berarti pelajaran itu menjadi satu yang apa ya, yang ditakuti atau yang tidak disukai. Tapi beda lagi kalau misalnya ketika kita belajar gurunya gak ada, kok gak ada ya gurunya. Ya, Kayak gitu kan. tapi Bu, yang saya rasakan dulu tuh ketika dari pagi nih sampai istirahat kita belajar, banget ya. jenuh kan. Iya, Jadi ketika ada guru di jam ke-6, ke-7 Yang kosong, yang ya. kosong tuh kita gitu. iya, karena bisa otak kita bisa rehat Iya, gitu, bener, bisa bener. melakukan atau memikirkan hal Betul, lain. betul. gitu. Maka dari itu nih di struktur kurikulum merdeka itu ada yang namanya project ya, P5. Oh, iya, P5. Nah, P5 inilah yang mudah-mudahan siap bisa membuat anak-anak lebih bersemangat. Iya, gitu. betul. Kan Jadi- biasanya P5 itu terlepas dari yang namanya pembelajaran. Itu beda lagi, Kokurikuler. kurikulumnya juga berbeda. Kokurikuler ya bisa. Jadi ada apa sih, dokumen tersendiri untuk P5. P5, modul tersendiri gitu. Dengan yang mengusung 7 tema itu.
Dan itu harus selesai dalam tingkatan 3 tahun. Saya lupa lagi tuh. Kemudian, iya. Kemudian untuk pembelajarannya kan di kurikulum Merdeka ya tergantung fase ya. Jadi akan lebih mudah lah. Harusnya sih lebih mudah untuk mengenali anak di fase E itu kayak gimana kan kelas 10 fase E ya. Betul. Kemudian 11 12 fase F. F. Ya lah kayak gitu. Nanti diharapkan sih ya gurunya juga dapat lebih lebih menggunakan IT-nya ya, kemampuan IT-nya, kemudian belajar, kemudian anak-anak juga sama. Harapannya ya, harapan saya seperti itu. Untuk pembelajaran selanjutnya di SMA Islam Cipasung. Mantap. Gitu, Jadi siapkan ya anak-anak. siapkan ya meskipun terbatas di tahun depan kita. Ya, insya Allah Tadi kelas ya, 10 ya. Ibu, kelas Ya. 10. Kita untuk kelas 11 12 berarti tidak terlalu. Berarti iya, emang nggak boleh. Kalau untuk tingkatan SD sama SMP, misalnya kemarin belum daftar ya kurikulum Merdeka, baru sekarang itu bisa semuanya didaftarkan, semua jenjang ya, semua tingkatan itu bisa didaftarkan untuk kurikulum Merdeka. Tetapi kalau untuk tingkatan SMA hanya kelas 10 aja yang bisa mengikuti kurikulum Merdeka. Yang kelas 11 12 tentu saja tidak bisa, itu berarti memakai kurikulum sebelumnya 2013 ya, revisi gitu. Terus Ibu selaku wakil kurikulum di SMA Islam Cipasung nih, melihat kondisi di kita Bu, kan tadi target tahun depan ya kita melakukan atau melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, kesiapannya sudah berapa persen kira-kira? Kemarin kan harusnya sih kita melaksanakannya tahun kemarin ya, hanya saja berhubung kita tidak daftar ya, meskipun melakukan juga tidak akan berarti gitu. Maka kemarin ketika dibuka pendaftaran baru untuk pendaftaran kurikulum Merdeka, kita sekolah udah mendaftarkan, hanya saja untuk statusnya saya juga belum melihat lagi ya. Kan status kita udah ada di kurikulum Merdeka atau belum untuk 2024-2025. Hanya saya sebenarnya ada 3 tahun lagi nih masa peralihan. Iya, jadi nanti yang akan otomatis di 2027. Itu akan otomatis, secara otomatis kita semuanya, seluruh Indonesia. Karena sebenarnya banyak mungkin tantangannya pasti adalah karena di kurikulum Merdeka itu lebih ke digital, jaringan dan lain sebagainya. Kan ada beberapa wilayah di Indonesia yang tidak terjangkau internet. Jangankan Indonesia, kita aja yang ada di Jawa Barat itu ada beberapa wilayah yang tidak bisa terjangkau oleh jaringan internet. Bahkan mereka harus berjuang dulu untuk mendapatkan jaringan internet. Nah, kita mah alhamdulillah nih ya di kita jadi udah bisa sih, hanya saja mungkin yang harus dipersiapkan adalah perangkatnya. Mudah-mudahan karena kita basisnya pesantren sebenarnya, jadi untuk penggunaan handphonenya agak terbatas, tapi nanti mungkin dapat diusulkan ke pesantren ya, ke yayasan untuk dapat dispen HP atau penggunaan HP selama pembelajaran. Begitu mungkin harapan saya untuk kurikulum Merdeka, karena nggak bisa kalau tanpa gadget untuk melaksanakannya. Karena kan Pak Adam tahu kan kalau misalnya yang namanya asesmen itu manual agak sulit gitu. Ya kita harus ngitung. Iya, kan harus ngitung. Kalau dengan ini kan bisa langsung ya kita menemukan misalnya diagnostik awal tuh kan harus pakai itu. Udah banyak platform di Google yang sudah menyediakan tentang banyak Ibu. Kemarin saya dapat platform kayak untuk tes gaya belajar. Nah, kayak gitu-gitu tuh ya, itu penting karena itu adalah bagian dari kurikulum Merdeka kita. Jadi kita harus memiliki data awal ya untuk pembelajaran baik kognitif maupun non kognitifnya gitu. Gaya belajar termasuk non kognitif. Ya, agar lebih baik sih dalam memahami pembelajaran kita. Gitu kan Pak Adam? Betul, jadi siswa tuh lebih enjoy mungkin. Ya betul. Kemudian kan mereka memang sekarang ya sehari-harinya ya kayak gini. Kalau misalnya nggak pakai ya pakai kayak gini ya udahlah, ketinggalan mungkin ya, kita akan ketinggalan. Ya tapi tergantung sih.
kita mau ngikut yang mana? Apakah mau konvensional seterusnya atau mengikuti zaman? Katanya, tapi kalau misalnya kita apa namanya teh merujuk ke tujuan atau filsafat bukan filsafat. ya, Apa ya? Pandangan dari Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi untuk Belajar mendidik ya. tuh ya sesuai untuk zamannya kan. belajar tuh sesuai Iya, dengan sesuai zamannya. zamannya. Karena pendidikan kebudayaan itu dinamis Iya, gitu. betul. Pasti ada perubahan. Dan kita Nah, harus maka siap dari- dengan perubahan tersebut. Ya betul. Nah sekarang kan zamannya zaman digital ya. Iya. Nah berarti itu yang harus kita Betul, ikuti, Ibu. betul kan ya. Betul. Kalau kita misalnya tidak mengikuti zaman mungkin akan ketinggalan ya. Karena ya itu mah tidak bisa dipungkiri gitu. Betul. Kalau Kita tidak bisa menolak. Iya, tidak bisa menolak, betul. Gitu. Udah, Jadi memang kita gak akan ikut zaman sekarang ah. ya udah. Mau Zaman dulu zaman old aja gitu. Zaman sejarah kayak Pak Adam kan ngajarnya sejarah ya. Jadi zaman dulu. Pak Adam sih Soalnya- gagal move on Pak Adam tuh. Enggak kan nama saya ada. Iya, belum Adam- kenalan ya. Adam kan orang pertama. Orang pertama. Gitu. Ya, jadi sesuai lah gitu namanya dengan Enggak juga apa sih, yang bukan bisa. berarti karena nama kemudian jadi zaman old kan enggak juga. Tapi Bu, Ya, nama Adam tuh dari dulu sampai sekarang masih eksis. ya eksis lah. Ya, Masa? kita kembali ya ke pendidikan teman-teman ya. Ya, oke. Apalagi Pak Adam? Harapan Ibu untuk SMA Islam Cipasung ketika nanti melaksanakan kurikulum Merdeka ataupun secara umum gitu untuk sekolah ini gitu. Harapan saya sih, seperti apa, Bu? ya, saya sebenarnya dibesarkan di sini ya. Saya banyak belajar di SMA Islam Cipasung dari mulai 2001 sampai sekarang. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari sini tentang guru ya, tentang jadi seorang guru. Bahkan banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan dari sini. Ya sehingga bisa dipakai dimanapun, dari karakter positif yang digembleng dari SMA Islam Cipasung. Saya berharap, saya bangga ya dengan SMA Islam Cipasung nih, anak-anaknya ya. Mungkin orang-orang bilang ini sekolah swasta lah ya, dengan input yang mungkin beragam gitu. Tapi saya bangga kemarin banyak anak-anak kita yang lolos SNMPTN gitu ya. Yeah. Kemudian OSN juga. Bahkan ada sekolah lain yang langsung bertanya, bagaimana tuh tipsnya atau triknya? Wih. Nah, katanya kok Tips bisa and ya trick, kok bisa? siswa-siswinya lolos ini OSNK gitu bilangnya. Kata saya sih gak ngapa-ngapain ya. Yang mungkin yang pertama sih Gusti Allah ya yang sudah menakdirkan satu. Yang kedua adalah usaha dari Bapak Ibu pembimbing dan anak-anaknya sendiri itu. Saya bangga bener, padahal ya maksud saya gak ngapa-ngapain tapi saya bahagia gitu. Tapi kan Ibu jadi panitia, Ibu jadi ketua. Pak Adam yang ngurusnya sih sebenarnya Pak Adam, Pak Iqbal gitu ya. Kemudian Bong. Bapak Ibu guru pembimbing, anak-anak juga rajin-rajin, Bapak Ibu gurunya juga semangat ya, alhamdulillah sih. Saya beserta Bapak Kepala Sekolah kemarin, alhamdulillah gitu, bahagia sekali gitu. Dan mudah-mudahan SMA Islam Cipasung nih ya besok dengan kurikulum Merdeka itu bisa lebih maju lagi. Sekolah kita itu punya sebenarnya dulu ya, dari dulu punya keinginan siapapun bisa masuk ke sini gitu, apapun latar belakangnya gitu. Berarti apapun, lebih merdeka ya, Bu? Udah merdeka sih sebenarnya untuk bisa masuk ke sini tuh. Kami tuh tidak pilih-pilih orang gitu atau pilih-pilih siswa harus yang gimana Iya, enggak. tidak ada diskriminasi. Tidak ada. Betul. Jadi ketika siapapun yang mau ada di sini, belajar di sini bersama guru-guru hebat di sini, ya hayu gitu. Ya, jadi mudah-mudahan lebih baik lagi. Kemudian Amin. kurikulum Amin, ya Allah. Merdeka bisa terlaksana dengan baik. Kemudian sesuai dengan harapan
mungkin tujuan pendidikan nasional kita ya, untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan mudah-mudahan gurunya sama anak-anaknya juga enjoy dalam belajar, nyaman ada di sekolah. Oh nyaman Bu, alhamdulillah. Ya, kemudian nyaman ada di sekolah artian ya tanpa bullying ya, kemudian juga aman dari ya tindakan-tindakan yang tidak mengenakan, karena sekarang isunya banyak bullying di sekolah-sekolah lain. Betul Bu, kemarin yang ramai tuh baru di Bandung. Ya, yang membuat anak-anak ya nggak mau sekolah, padahal kita itu tujuan pendidikan nasional kan anak-anak semua bisa sekolah gitu ya, bisa mengenyam pendidikan, kita bisa berpendidikan, bahkan mungkin hanya bukan sekedar sampai tingkatan SMA tapi tingkatan perguruan tinggi dan selanjutnya gitu ya. Dan belajar itu kan bukan hanya di tingkatan sekolah, tapi belajar itu harus diyakini bahwa kita belajar seumur hidup kita atau sepanjang hayat. Pembelajaran ya, sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Ya, meskipun tidak ada di lingkungan formal begitu. Ya, Pak Adam. Iya, Bu. Gimana? Nah, itu tadi harapan dari Ibu karena sebenarnya ibu ini tahun terakhir di SMA Islam Cipasung ya, teman-teman. Doakan kita saja. Akan ditinggalkan oleh beliau. Belum tentu Saya juga. sedih terus. Belum tentu juga Pak Adam. Jadi saya sebenarnya tidak mau sih sebenarnya berkoar-koar saya akan meninggalkan, sebenarnya enggak gitu juga. Hanya saja kalau tugasnya dari negara harus mutasi ya, saya mutasi. Iya, gitu. maksudnya Tapi kan kalaupun meninggalkan tuh gara-gara ditugaskan oleh negara dipindahkan gitu. Bukan Ibu ingin meninggalkan itu. Hanya saja kan untuk semuanya ya teman-teman yang menyimak atau mengikuti podcast kita ya, siapapun itu ya, untuk para siswa-siswi nih, siapapun gurunya ya, itu adalah guru kita. Ilmu itu ya siapapun sih bisa jadi guru sebenarnya. Hanya saja hormat kepada guru ya, takdim kepada guru, menghormati guru, insya Allah dapat barokahnya gitu. Dan tentu saja kita pun harus jadi guru yang baik ya, yang dapat dengerin ya. yang dapat membimbing siswa-siswa kita, kemudian bisa mengantarkannya ke ya sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan dicita-citakan mereka begitu ya. Amin. Pada memfasilitasi. Jadi dua-duanya ya saling ya gitu, betul ya, saling menghormati, saling menyayangi gitu ya. Nah itulah yang nanti akan membuat kita semua nyaman berada di sekolah sih ya gitu. Bu, kalau boleh ada satu kalimat atau satu kalimat aja deh lah. Satu kalimat buat bukan SMA satu kata Islam. ya. Terlalu sedikit Bu. Oh ya, oke. Satu kalimat buat SMA Islam Cipasung. Satu kalimat ya. Semoga sukses terus untuk SMA Islam Cipasung. Amin gitu. ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, siap. Ya, siap. Amin. Gitu. Ya, terima kasih Bu ya, Ani Dewi sama-sama, Santi Pak Adam. Ya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Amin. Sama Pak Adam juga. Diberikan keselamatan ya. Dan dipermudah semoga urusannya. Amin. Amin ya Allah. Sama Pak Adam juga ya, mudah-mudahan semua cita-cita, semua doa-doa tercapai. Gitu. Harapan-harapan juga tercapai. Dan semuanya guru-guru di SMA Islam Cipasung dan guru-guru se-Indonesia mudah-mudahan lebih bahagia lagi gitu dalam mengajar, dan sama siswanya juga mudah-mudahan lebih bahagia, lebih nyaman ketika belajar. Begitu ya Pak. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu sama-sama. Sudah mau menemani saya di sini untuk diajak ngobrol ngalor ngidul gitu ya Bu. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat aja. Amin. Nah, gitu teman-teman, ini sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional tadi di awal juga ya. Nah, kita sudah berbicara tentang pendidikan, tentang kurikulum ya, itu juga bagian dari pendidikan, dan tentunya sekolah kita ya, SMA Islam Cipasung. Gitu. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di channel EduPod ya. Jangan lupa tonton, share, like, and subscribe. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.